positif seusai rapat terakhir dengan Anies. Kadis DKI menuai karma pohon Monas. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebenarnya tak elok menghubungkan suatu musibah dengan kesalahan di masa lalu, tapi kelalaian yang terjadi di DKI dengan menumbangkan banyak pepohonan di Monas tak lepas dari ulah para pejabat DKI. Kini mereka yang divonis COVID-19 seusai rapat harus mendapatkan perawatan insentif seperti pepohonan yang mereka tumbangkan dulu. Pohon-pohon yang harus musnah dan hilang entah kemana akibat ambisi Formula E dari sang gubernur. Apakah dirinya ikut menuai karma seperti halnya Kadis Pertamanan? Sebelumnya beberapa artikel saya yang lalu sempat menuliskan bagaimana liciknya Anies beserta anak buahnya dalam merusak tanaman Monas. Anies tak hanya menyewa kontraktor dengan alamat fiktif yang seperti dibongkar PSI, dia juga melabrak banyak aturan yang ada. Anies ketahuan tak meminta izin Mensetnek dan memalsukan rekomendasi dari tim cagar budaya. Anehnya, bak licin seperti Joko Chandra, Anies selalu mendapat perlindungan dari setiap kesalahannya. Siapa lagi kalau bukan dari anak buahnya di Balai Kota. Mulai dari Sekda DKI, Saifullah hingga Dinas Pertamanan ramai-ramai membela kelakuannya. Seperti kata Ahok dulu, kalau kepalanya lurus maka bawahannya lurus. Kalau kepalanya bengkok, yang di bawah semakin bengkok. Inilah yang terjadi di DKI saat ini, terutama dalam kasus penggundulan Monas. Awalnya, Saifullah mengantarkan pohon-pohon yang ditebang diperiksa lewat USG layaknya ibu hamil. Dengan begitu dia bisa memastikan kondisi pohon sebelum ditebang. Anehnya, hampir 200 pohon yang kata Sekda dipindah di sisi barat dan timur tak terlihat rimbanya. Beberapa media mainstream seperti Kompas dan Merdeka berusaha menelusuri jejak pohon mahoni yang harganya mahal namun tak ada tanda-tanda penanaman ulang. Tak mau kalah dengan Sekda yang sukses menjilat Anies, Kadis Pertanaman saat itu sampai memberi pernyataan terkait keberadaan pohon-pohon di Monas. Menurutnya pepohonan itu sedang mengalami pemulihan atau penyehatan kembali di kebun bibit pasca ditebang. Tapi nyatanya hingga tak ada tanda-tanda penanaman kembali. Karena belakangan pohon-pohon besar yang ditanam Pemprov DKI berasal dari jenis yang berbeda, dari pohon mahoni menjadi pohon pule yang lebih murah. Belakangan beberapa sumber menyebut kalau pohon-pohon mahoni di Monas sudah dijual sebagai furnitur. Harganya ditaksir mencapai miliaran rupiah. Meski begitu, polisi, jaksa, dan KPK seperti mandul saat berhadapan dengan kezaliman di ibu kota. Pemberitaan terakhir memang ada pemanggilan anak buah Anies ke Bareskrim, tapi terkait rumah DP 0 rupiah. Kalau ini masih ranah pemerintah, Anies tampaknya merasa dirinya ingin di atas angin. Segala teguran, kritikan hingga ancaman ia abaikan begitu saja. Sebelumnya diprotes dan ditegur muncul mulai dari DPRD DKI hingga Ketua DPR RI. Rupanya Anies dan anak buahnya masih tebal muka. Untungnya kasus corona yang menguap membuat kebusukan di Monas tertutupi. Perhatian masyarakat kini beralih pada pandemi. Kemudian kita tahu kalau Anies malah ingin tampil bak pahlawan dalam bencana corona ini. Dia ingin menyalip pemerintah pusat dengan membeberkan data pasien suspek. Anies memang tak bisa ditegur secara langsung. Jokowi saja tak didengar apalagi kelas DPRD. Biarlah alam yang memberi peringatan padanya. Dalam artikel lama saya pernah menyebut kalau tumbangnya pohon di depan rumah dinasnya sebagai teguran Tuhan agar dia tak bermain-main dalam menangani banjir di ibu kota. Kini teguran serupa menimpa anak buahnya. Anak buah Anies yang menipu masyarakat dengan menyembunyikan keberadaan pepohonan Monas kini ketahuan malah kena COVID. Bukan saja pepohonan tanpa dosa yang dirawat tapi juga dirinya sendiri. Semoga Kadis Pertanaman DKI tak bermain-main dengan alam demi melindungi sang majikan. Kini kita tunggu saja karma selanjutnya untuk Anies. Kalau teguran pohon tumbang tak membuatnya tobat dan kembali ke jalan yang benar, bisa jadi apa yang menimpa Kadis sesuatu saat bisa menimpa dirinya. Memang benar, kita tak diperkenankan mendoakan kejelekan bagi orang lain. Tapi kalau itu jalan satu-satunya teguran Tuhan untuknya, anggap saja sebagai karma akan perbuatan masa lalu. Karma karena menggunduli Monas yang menyebabkan banjir di sekitaran. Padahal gelaran Formula E tak tahu rimbanya. Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.